Shalom teman-teman, gimana kabar hari ini? Pasti baik dong, karena kita pasti kan anak Tuhan gitu. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sedikit firman Tuhan. Nah, tapi sebelum itu, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mengasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang kami sudah berkumpul Tuhan untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Semoga firman ini bermanfaat bagi kehidupan kami Tuhan. Berkatilah firman ini Tuhan dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, ada ayat kitab mengatakan, yaitu apa yang kita tabur akan kita tuai. Nah, di sini dalam ini kita diberitahu apa-apa yang kita lakukan itu apa yang kita terima. Sama hal yang kita lakukan kepada anak sekitar kita. Seperti kita berbuat kebaikan gitu. Nah, kita juga memberi kebaikan. Bila kita melakukan kejahatan, kita juga melakukan kejahatan. Kita juga melakukan kejahatan yang kita terima. Sama halnya seperti menghakimi. Nah, buat teman-teman, menghakimi itu kayak kamu apaan sih kok begini begitu begini, kayak kamu ngapain kayak gini, kamu tuh gak cocok gini. Kita seperti kayak dipojokkan gitu atau disalahkan. Nah, itu tuh gak boleh teman-teman. Seperti yang dikatakan oleh ayat kitab Matius 7 ayat 1 sampai ke 2, yaitu berbunyi, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukurannya yang kamu pakai untuk mengukur diukur kepadamu. Di sini dikasih tahu kalau kita menghakimi orang, ya kita juga akan kena menghakimi teman-teman. Nah, selain itu juga karena kita kan menghakimi karena orang kayak kekurangan gitu kan, kayak gak bisa begini gak bisa itu, terus kita bilang kamu bisa nggak sih gini. Nah, itu kita sebagai umat manusia harus bisa mengasihi sesama kita. Seperti ayat kitab 1 Yohanes 4 ayat 16. Nah, di sini berbunyi, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Di sini sudah diberitahu teman-teman bahwa kita tuh mengasihi sematinya karena Tuhan sudah mengasihi kita gitu. Kita harus mengasihi kita sama kita sesuai Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, habis itu bagaimana sih kalau kita jadi yang dihakimi? Kita harus bisa namanya mengontrol diri kita. Karena apa? Seperti renungannya saya bahkan udah sebelumnya tentang pengendalikan diri. Nah, di situ dikatakan bahwa kalau kita nggak bisa mengendalikan diri kita, itu kita akan terhasut oleh bisikan setan. Nah, biar kita sudah terkena bisikan setan itu, kita bisa aja kena menjadi pemarah, mengatakan balik gitu. Padahal gak harus gitu teman-teman. Yang ada malah harusnya kita dengan sabar dengan kita dan mengajari kepada orang itu kasih Kristus yang terajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau teman-teman tahu, kalau kita menghakimi orang itu belum tentu kalau itu benar gitu. Kalau teman-teman dihakimi, bahwa itu gak benar, itu sakit hati bukan? Seperti contoh, menghakimi itu banyak, misalnya dari keluarga, pertemanan. Kalau misalkan dari keluarga, saya sendiri juga pernah mengalaminya. Seperti saya tidak melakukan ini, tapi ibu saya marah-marah karena kenapa kamu begini, tanpa mengetahui alasan yang jelas. Nah, itu gak benar teman-teman. Kita yang dihakimi jelas akan sakit hati. Hal itu membuat menghakimi itu kayak bikin sakit hati gitu loh. Itu juga bisa menurunkan kepercayaan dari teman-teman gitu. Kayak misalkan teman-teman ada yang pendek, terus kita bilang, kenapa kamu pendek gini. Kayak kita menyalahkan dia kenapa pendek. Padahal Tuhan sudah menciptakan dia seperti itu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kita harus bisa menerima kekurangan seseorang dengan cara mengasihinya. Nah, kita juga pasti punya kekurangan teman-teman. Jadi makanya teman-teman jangan pernah jangan pernah menghakimi orang lain. Karena apa yang kita tabur itu kita tuai. Bila kita menghakimi orang, kita juga bakal dihakimi teman-teman. Dan meskipun kita tidak menghakimi orang, tapi kita tetap dihakimi, itu jalani dengan sabar. Kendalikan diri kita dan balas dengan kasih Kristus yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Lalu setelah itu teman-teman, kalau misalkan kalau nggak benar, nah seperti tadi kita tidak boleh yang namanya membalasnya dengan dengan menghakimi. Oke, dengan hari ini semoga kita belajar bahwa kita sebagai umat manusia tidak boleh namanya menghakimi teman-teman kita. Kita sebagai umat manusia harus bisa yang namanya mengenali
di mereka, kayak mereka punya kekurangan dan mengasihinya. Dan kita sebagai manusia berdaging harus menerima dengan sabar dan memelihara dengan kasih Kristus. Karena itu kita daging itu membuat kita menjadi down atau menjadi lebih hancur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sekarang kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Semoga firman ini bermanfaat bagi hidup kami Tuhan, dan semoga kita bisa dalam firman ini bisa dirasapi oleh kami Tuhan meskipun sedikit. Semoga dalam firman ini teman-teman kita bisa belajar untuk tidak menghakimi orang lain, atau bisa dengan sabar belajar di orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.